Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan hayya 'alas shalah. Orang yang beruntung itu yang mengingat Tuhannya kemudian dia sholat. Tapi kenapa banyak orang nggak sholat? Bahkan sebagian rumahnya tidak jauh dari masjid, 50 meter, 500 meter, 1 kilometer, tapi nggak ke masjid. Tempat kerjanya 5 kilometer, tiap hari dia berangkat. Nyebrang pulau dia berangkat. Tapi nama Allah disebut. Lalu dia dipanggil, nggak ada masjid. Kenapa? Allah sebutkan sebab. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum bisa lihat, orang itu siap meninggalkan kampung halamannya demi dunia. Bahkan sebagian siap menanggalkan agamanya demi dunia. Karena dia pikir dunia ini segala-galanya. La. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Kita akan berbincang tentang kehidupan setelah kematian. Kita akan berbincang tentang kehidupan setelah bumi ini berubah dengan bumi yang lain. Kalau kita melihat dan memperhatikan Al-Quran, selama Nabi alaihi salatu wasallam di kota Mekah, ayat-ayat yang turun itu pendek-pendek dan banyak berisi tentang hari akhir. Juz Amma. Juz Amma berapa surat? Jemaah. Nah, Juz Amma itu berapa surat? Berapa? 36. Hampir benar. Kurang 1. 37. Iya. 37 surat. Seharusnya muslim itu yang umurnya 37 sudah hafal Juz Amma. Mungkin apa nggak mungkin? Kalau 1 tahun menghafal 1 surat pendek, 1 tahun. Tapi sebagian kita umurnya 60 tahun, juz amma yang nggak hafal. Enggak. Tetap hafalan dia, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah apa? Tabbat yadah abi lahabi wa tab. Idza jaa nasrullahi wal fath, inna a'tainakal kautsar, wal 'asri, innal insana lafi khusrin. Tambah satu lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Enggak malu kita sama Allah Azza wa Jalla. Kita mencari dunia sampai merantau, meninggalkan negeri kita. Kita belajar sekolah untuk mendapatkan jabatan, derajat yang lebih tinggi. Tapi untuk urusan agama, kita biasa-biasa saja. Subhanallah, ini sebuah hal yang perlu jadi bahan renungan buat kita. Maka nasihat ana buat diri ana sendiri dan buat antum semua, usahakan hafalan Quran antum itu sama dengan umur antum sudah. 37 surat. Itu hanya 3 surat yang turun di Madinah. Sisanya turun di Mekah semua. 34 surat itu turun di Mekah. Dan rata-rata kalau kita melihat juz amma bicara tentang hari akhir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka. Coba kita urut dari amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim.
Mereka mempertanyakan tentang perkara yang besar, tentang kiamat mereka bertanya. Kemudian Allah bicara tentang neraka, lalu Allah bicara tentang surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Lalu di surat selanjutnya An-Nazi'at bicara tentang pencabutan nyawa. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila datang kiamat besar yang menggelegar ya, yang membuat semua musibah jadi kecil dan remeh. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari di mana semua manusia mengingat apa yang pernah dia kerjakan. Ingat dengan semuanya. Dan neraka ditampakkan buat orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Cerita tentang neraka, kemudian cerita tentang surga. Lalu di surat selanjutnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di akhir surat Allah mengatakan fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musfira. Cerita tentang bagaimana kiamat terjadi tatkala anak lari dari orang tuanya. Orang tua nggak mau ketemu anak, suami istri semua masing-masing jemaah. Ya, cerita kiamat. Kemudian cerita ada yang bahagia pada waktu itu dan ada yang penuh dengan kesusahan. Lalu Allah cerita di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Setelah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, terus cerita tentang hari akhir. Kemudian di surat ada 2 surat yang dianjurkan dibaca ketika sholat Jumat. Dianjurkan dibaca ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, ya. Surat apa? Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Coba kita lihat 2 surat ini. Antum buka Al-Quran, kalau antum bawa Al-Quran, antum lihat. Karena banyak di antara kita menyimak Al-Quran dibacakan, tapi biasa-biasa aja. Padahal tanda orang beriman yang hakiki, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Kalau kita lihat surat Al-A'la di ayat ke-9 atau di ayat ke-8 ya, Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir inna fa'atit dzikr. Berikan peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. Setiap Jumat orang itu dikasih peringatan. Peringatan dari khatib yang di atas mimbar, peringatan dari imam yang membaca ayat-ayat Al-Quran, yang seharusnya orang pulang dari Jumatan bertambah keimanan. Lalu Allah katakan sayadzakkaru may yakhsha. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut? Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi orang yang celaka itu akan menjauhi peringatan itu. Makanya kadang-kala pengajian itu nggak banyak yang datang. Tapi konser musik ramai, hiburan-hiburan berbondong-bondong, tiket sampai habis ya. Mereka bayar. Allahu Akbar. Kadang-kala ada konser musik di Jakarta, itu penuh yang nonton, bayar. Dapat apa sih mereka?
dapat sedikit kesenangan, habis itu selesai. Tapi ketika ada pengajian nggak datang, ya memang orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang menjauhi peringatan itu, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Lalu Allah katakan alladzi yaslan naral kubra, dialah orang yang akan memasuki neraka yang dahsyat, yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini cerita neraka. Dia di dalamnya tidak mati dan tidak hidup. Orang itu kalau disiksa, nanti kita akan baca beberapa ayat yang berkaitan dengan dahsyatnya siksaan neraka. Orang itu kalau disiksa, dia kepingin apa? Mati. Kalau ada orang sakit parah ya, dia berpikir kalau mati selesai semuanya. Padahal belum tentu. Sebagian orang bunuh diri dengan harapan setelah mati dia tenang di alam kubur. Enggak. Ada siksa di sana sebelum siksa di dalam api neraka. Sedangkan penghuni neraka ini tatkala disiksa la yamutu fiha wa la yahya. Sampai Allah ceritakan bagaimana penghuni neraka karena nggak kuat dengan siksaan neraka, dia teriak-teriak memanggil malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah pemimpin penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak, ya Malik, mintakan kepada Tuhanmu supaya membinasakan kami, supaya mematikan kami. Malik tidak menjawab. Diam, teriak-teriak. Mereka minta tolong, minta syafaat sama Malik supaya minta kepada Allah. Mereka dimatikan. Mereka nggak mau hidup, mau mati sudah. Setelah 1000 tahun, Malik berkata kepada mereka, innakum makithun. Nggak ada mati. Kalian akan tetap selama-lamanya di neraka. Lalu Allah katakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, tentunya dengan iman. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingat nama Tuhannya. Ada panggilan 5 waktu jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada panggilan hayya 'alas shalah. Orang yang beruntung itu yang mengingat Tuhannya kemudian dia sholat. Tapi kenapa banyak orang nggak sholat? Kenapa? Mungkin antum punya kawan Muslim, tapi sulit diajak sholat. Bahkan sebagian rumahnya tidak jauh dari masjid. 50 meter, 500 meter, 1 kilometer, tapi nggak ke masjid. Tempat kerjanya 5 kilometer, tiap hari dia berangkat. Nyebrang pulau dia berangkat. Tapi nama Allah disebut. Lalu dia dipanggil, nggak ada masjid. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya. Maka ini yang dibaca oleh imam ketika Jumat. Rata-rata imam, karena ini memang sunnah. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum bisa lihat, orang itu siap meninggalkan kampung halamannya demi dunia. Bahkan sebagian siap menanggalkan agamanya demi dunia. Karena dia pikir dunia ini segala-galanya. Lah. Antum lihat orang terkaya di dunia, mati. Seharusnya dengan uangnya dia hidup 1000 tahun. Kalau orang punya duit 1 triliun, 1 triliun,
Apabila 1 tahun dia pengeluarannya 1 M, seharusnya umurnya berapa? Ya mah, 1 triliun. Pernah ngeliat duit 1 triliun? Ada yang punya 3.000 triliun. Kalau 1 tahun dia butuh 1 M, dengan 1 triliun dia bisa hidup 1000 tahun. Kalau dia punya 3.000 triliun, dia seharusnya hidup berapa jemaah? Hah? 3 juta tahun. 3 juta tahun. Nggak ada mati mereka. Paling umur mereka 100 tahun kalaupun panjang. Selesai. Tapi itulah manusia, mementingkan kehidupan yang sekarang, padahal dia lihat dengan nyata orang-orang meninggal dunia. Bahasanya, fulan meninggal dunia. Dia tinggalkan dunia ini, sedangkan kita rebutan dunia. Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Lalu Allah mengatakan, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini maksudnya ucapan Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Sudah ada di lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, sudah ada di Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Memang manusia seperti itu. Dia melihat dengan nyata bahwa dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nggak ada. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Presiden kita pertama di mana sekarang? Jamaah, mati. Yang kedua, mati. Yang ketiga, yang keempat, mati. Yang keempat, antum lupa yang pertama siapa? Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, mati. Yang kelima, Ibu Mega. Apakah dia akan kekal? Enggak. Dia sedang menanti kematian. Kemudian, dan suaminya mati. Suaminya mati. SBY nunggu mati, ditinggal mati oleh istri. Seperti itu. Ganti SBY Bapak Jokowi. Kemudian Bapak Prabowo. Semua kau meninggalkan dunia. Ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Para nabi pun mati. Mau orang itu baik, mau orang itu soleh, tetap dia mati. Cuma tadi manusia lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu surat Al-A'la. Kalau di surat Al-Ghashiyah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghashiyah, tentang hari kiamat? Ketika seorang mendengar ayat ini, seharusnya dia mengatakan, iya, Allah sudah datang. Sudah datang. Wujuhul yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Padahal di dunia dengan jabatan, dengan kedudukan, karpet merah dihamparkan buat mereka, bodyguard menjaga mereka, mobil mewah menanti mereka. Tapi pada hari itu wajah-wajah mereka tunduk penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah. Mereka bekerja keras, penuh kepayahan, kerja kerasnya di dunia. Tasla naran hamiyah. Dan masuk ke neraka. Gimana Ustaz? Ini orang kerja keras, capek, iya, masuk neraka. Maka di sebuah riwayat, ada sebuah athar, Umar bin Khattab pernah melihat seorang laki-laki yang sudah tua, renta, dengan jenggotnya yang putih, dengan alisnya yang sudah jatuh, tua renta. Umar nangis melihat orang itu, sedih. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, dia ini orang Nasrani.
Iya, aku kesian sama dia. Dia kerja, dia beribadah, capek, lelah. Tasla naran hamim, masuk ke neraka. Ketika seorang kerja, beramal, beribadah, tapi salah jalan, ya neraka tempatnya. Kita tahu tatkala diutus Nabi Musa, wajib bagi seluruh manusia mengikuti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika diutus Nabi Isa, wajib bagi semua manusia yang ada pada waktu itu untuk mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Yang ada pada waktu la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW, mereka wajib mengikuti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Umar sedih, kesian orang ini, capek, lelah beribadah. Tasla naron hamim, masuk ke neraka yang panas ya. Tusqa min ainin aniyah. Nih, bicara adab neraka. Allah sebutkan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Yang ketika dia minum, ususnya terburai. Pernah antum minum air kemudian kepanasan? Antum langsung tahu itu air panas. Bagaimana ketika dibuka mulut antum dituangin air panas yang mendidih? Apa yang akan terjadi? Lalu Allah katakan, laisa lahum ta'amun illa min dhalim. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berbulu. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang makanan itu tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Yang ada dikasih makan tambah tersiksa. Orang ingin makan supaya kenyang, tapi penghuni neraka ini dibikin lapar sama Allah, dibikin haus sama Allah, sehingga mereka kepingin minum tambah tersiksa. Tapi mereka nggak haus. Mereka lapar, mereka makan, mulut mereka berdarah-darah, usus mereka pun tercapik-capik dengan duri tersebut. Mereka tersiksa di sana. Adapun kelompok yang kedua, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Antum tahu nggak orang gembira dengan orang sedang susah? Ahibati billah. Ya, Allah sebutkan tentang wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan. Kelihatan. Kita kalau ada kawan yang datang ke rumah kita, dari jauh kita sudah bisa, bukan kita tahu dengan yang gaib ya, tapi ngelihat wajahnya kayaknya mau utang. Itu kadang-kadang udah kelihatan karena wajahnya ini wajah orang susah ini seperti itu. Tapi ini wujuhu yauma idzin na'imah, penuh dengan kenikmatan wajahnya. Lisa'iha radiyah, merasa senang karena perjuangan dia, karena usaha dia. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berhulu. Fiha 'ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Fiha surrun marfu'ah, di situ ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa aqwabun mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Allah sebutkan tentang kenikmatan surga. Setiap Jumat itu biasanya kita dengar. Yang seharusnya hal itu memotivasi kita untuk masuk surga dan menjauhi neraka. Ahibati billah, Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Apa perbedaan manusia dengan sapi? Sama-sama makhluk hidup. Sapi diciptakan untuk kita. Makanya nggak apa-apa antum nyembelih sapi. Antum potong sapi, antum potong kambing, antum potong ayam. Memang itu diciptakan untuk manusia. Dan manusia diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita merendahkan diri kita sehingga seperti sapi yang kerjanya cuma kerja dan kerja.
Kerja, makan, toilet, kawin, kerja. Enggak. Itu binatang. Tapi manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Bicara tentang nikmat surga. Nikmat surga itu di luar hayalan manusia. Apapun yang antum hayalkan. Sekarang ada teknologi AI. Antum kadang-kala bisa minta sama dia menghayalkan tentang hal-hal yang nikmat, dibuatin sama dia. Tetap nikmat surga jauh lebih daripada itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu tidak diriwayatkan dengan mutawatir. Tidak seperti Al-Quran. Hadis qudsi itu ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Tapi kalau Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Kalau hadis tadi disebut ucapan Nabi SAW, beliau tidak menisbatkannya kepada Allah. Tapi kalau hadis qudsi disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Atau fima yarwihi an rabbih, beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Di hadis ini Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sudah mau isya ya, Bang. Kata Allah Azza wa Jalla, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ingat, surga itu sudah ada dan neraka itu sudah ada. Allah tidak menjanjikan kepada hamba-hambanya sesuatu yang belum ada. Udah ada. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Mau disebutkan dalam Al-Quran ada buah delima di sana. Iya. Tapi nggak seperti yang kita lihat. Wala udhun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Antum mau menghayal seperti apa, surga lebih mempesona daripada hayalan antum. Faqra'u in syi'tum, kata Nabi SAW, kalau kalian mau bacalah firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nggak ada jiwa yang tahu apa yang Allah sembunyikan buat mereka dari hal-hal yang menyejukkan pandangan. Baik, ini salah satu penjelasan Nabi SAW. Di surat Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki. Apa saja yang mereka kehendaki. Disebutkan di beberapa kitab tafsir, beberapa athar. Jadi penghuni surga ini sedang duduk-duduk bersama kawannya, ngobrol, yang tahu-tahu ada awan yang melewati mereka. Awan itu bertanya, kalian minta hujan apa? Antum minta hujan. Minta hujan, Mas. Payungnya gimana kalau udah hujan? Tapi antum minta apa saja? Ada yang minta emas, ada yang minta permata, ada yang minta ini, semuanya diturunkan. Sampai dikatakan mereka minta dihujani bidadari-bidadari. Betul. Lahum ma yasha'un. Apa yang mereka inginkan? Khalidina, kekal selama-lamanya. Di dunia, kesenangan antum seenak apapun sebentar. Coba antum makan. Mau tanya sama Taib antum, apa makanan yang paling antum suka? Nah, burung cendrawasih goreng. Apa? Coto Makassar. Masya Allah. Dan ketika antum makan coto Makassar, antum merasakan keenakan itu di suapan keberapa?
sholat pertama sampai akhir, tambah 1 mangkok lagi, nikmat mulai enggak, tambah mangkok kedua, kenyang, mangkok kelima, aduh mau muntah, ke-10 enggak kuat. Tadi kenikmatannya itu hanya di awal minum. Antum ketika haus minum, Allah nikmat. Minum yang kedua, kenikmatan yang sudah turun. Minum yang ketiga, aduh udah kenyang. Taruh usus. Anda kasihan dia bukan Fadl. Yang suka contoh Makassar jemaah. Barakallahu fikum. Nah, di sana khalidina, kekal selama-lamanya. Sekarang ini musim liburan. Orang Jayapura kok berlibur kemana? Kemana? Ke pantai. Pantai itu berapa lama nginep di sana mereka? Ada yang nginep, ada yang enggak. Enggak lah, tempat yang paling istimewa Raja Ampat. Raja Ampat. Iya, tempat paling istimewa di Papua apa? Raja Ampat. Berapa hari dia ke Raja Ampat? Berangkat rombongan Raja Ampat. Berapa hari? 3 hari 3 malam, 10 malam, 20 malam. Nggak bisa lama-lama. Kenapa? Kerja Ustaz. Pulang lagi dia. Aku berbicara di surat Ali Imran ayat 133. Allah ketika menyebutkan luasnya surga, Allah katakan arduha samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Manusia sekarang berpikir untuk membuat perumahan di mana? Di Mars. Berpikir bagaimana membuat pemukiman di sana. Nanti semua planet-planet yang kita lihat itu jadi bagian dari surga Allah SWT. Seluas itu surga. Makanya pernah Nabi SAW dalam satu peperangan, kalau nggak salah perang Uhud, beliau membangkitkan semangat para sahabat mengatakan, ila jannatin arduha samawati wal ardh. Kalian bangkit semuanya menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansar mendengar ucapan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, arduha samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Bumi bertepian. Sekarang penghuni bumi 8 miliar. Dan ternyata masih banyak yang kosong, jemaah. Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? Berapa pulau? 34 provinsi. Pulaunya berapa? Banyak. Nah, siapa yang mau jawab? Berapa pulau di negeri kita? Berapa? 3.000. Ya Allah, terlalu sedikit. Indonesia ini punya 17.000 pulau. Hah? 17.000. Yang ditempatin cuma 6.000 gitu. Tidak tahu sudah 6 atau mungkin 6.000 sekian. Masih sisa berapa? 11.000 ya. Makanya tuh bikin anak yang banyak. Tahu di pulau-pulau sekarang. Masih banyak tempat kosong di negeri kita. Gimana dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka Umair bin Hammam Al-Ansari tanya, ya Rasulullah, arduha samawati, seluas langit dan bumi? Nah, kata Nabi, iya. Bakhil. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa kau ngomong bakhil? Ucapan seorang yang takjub. Enggak ya Rasulullah, aku hanya berharap menjadi penghuni surga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, anta min ahliha, engkau termasuk penghuni surga. Kira-kira kalau antum divonis masuk surga, apa yang antum akan lakukan? Ana masuk surga, alhamdulillah.
ada berhenti sholat. Mungkin orang akan berpikir berhenti sholat ya, nggak perlu sedekah, nggak perlu puasa, anak menuju surga. Sahabat Nabi ketika divonis masuk surga, mereka semakin semangat beribadah. Apakah Abu Bakar setelah divonis masuk surga kemudian malas-malasan beribadah? Umar di surga, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Bilal bin Rabah itu terdengar terompahnya di surga. Apakah kemudian setelah itu Bilal jadi santai? Alhamdulillah. Orang pada ke masjid, dia di rumah. Kenapa? Anak sudah pohon di surga. Ada. Itu Umair bin Hammam Al-Ansari ketika dapat vonis engkau di surga, langsung dia keluarkan beberapa butir kurma dari sarung pedangnya. Dia makan tuh dalam rangka memperkuat dirinya dalam berjuang. Setelah dia makan, dia ngomong, la in ishtu aw la in hayitu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Kalau hidupku masih punya waktu sampai menghabiskan kurma ini, itu kehidupan yang panjang di dunia. Dia lemparkan kurmanya, dia buka pedangnya, dia lari ke medan perang dan tewas di sana. Itu sahabat. Jadi luasnya surga seluas langit dan bumi. Planet-planet yang antum lihat itu bagian dari surga. Orang yang paling rendah di surga itu seperti 10 kali lipat raja terkaya di dunia. Orang yang paling rendah. Bagaimana dengan orang yang di atasnya dan di atasnya? Ahibati fillah, bicara sungai di surga. Kita sering dengar surga itu taman-taman mengalir di bawahnya sungai. Kira-kira seperti sungai yang ada di Jayapura. Ada beberapa sungai, kemarin anak di Nabili ada sungai, kata kawan, ini sungai Ustaz, sejak anak kecil sampai sekarang warnanya coklat. Anak tanya, musim hujan nggak musim hujan, coklat. Boleh jadi kopi susu tuh. Mungkin ada yang mau nyoba di sana. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Muhammad di ayat 15, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Kriteria atau sifat surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai-sungai, bukan satu sungai. Ada sungai-sungai dari air yang segar, tawar air. Yang pertama, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Susu di dunia atau biarkan 24 jam berubah rasanya. Dibiarkan 1 pekan rusak. Di surga sungainya susu dan rasanya tidak berubah. Yang ketiga, wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Di situ ada sungai-sungai dari tuak, dari khamr yang enak buat orang-orang mau minum. Khamr di dunia kalau diminum apa yang terjadi? Mabuk orang itu, ngomongnya kotor, boleh jadi dia melakukan tindakan yang tidak senonoh karena dia minum khamr. Di sana enak, wala yusaddaqu, dan tidak membuat pusing di sana khamr. Ada seorang anak jemaah, dia punya bapak peminum tamak. Akhirnya anak ini diselamatkan sama bibinya. Ditanya sama ibunya, "Nak, engkau kepingin apa nak cita-cita?" Dia ngomong, "Aku kepingin kalau masuk surga itu kepingin minum khamr." Karena dia melihat bapaknya begitu senangnya minum khamr gitu. Apa enak, kan tertarik. Seperti orang tua yang ngomong sama anaknya, jangan ngerokok. Sambil pegang rokok, jangan ngerokok. Kira-kira anaknya ngerokok enggak? Dia tunggu bapaknya masuk kamar, dia coba.
batu-batu gitu ya. Karena dia melihat orang itu mengkonsumsi, jadi tertarik nih. Maka Allah sediakan di surga itu khamr, sungainya khamr, tapi enak. Subhanallah. Kalau mau bicara tentang surga, khamrnya di sana selain di sungai, itu juga diberikan dalam botol-botol yang botolnya tersegel. Botolnya disegel. Antum kalau lihat sekarang orang-orang khamr yang mahal itu baru dibuka di depan orang yang minum. Di surga na'am, khitamuhu misk, kata Allah. Dan tutupnya ketika dibuka itu aromanya misk. Dan sisanya, biasanya orang kalau minum itu kan ada sisa di bawah kotorannya misk. Itu khamr di sana, jemaah. Ladza lisyaribin. Lalu Allah katakan wa anharu min asalin musaffa. Dan di situ ada sungai-sungai dari madu yang sudah difilter, yang sudah dibersihkan. Walahum fiha min kulli thamarat. Dan bagi mereka segala macam buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Bagi mereka ampunan dari Tuhan mereka. Apakah mereka sama dengan orang yang kekal di neraka dan dikasih minum dari air yang panas yang membuat usus-ususnya terpotong-potong? Kemudian jemaah rahimakumullah, bicara nikmatnya surga. Orang ketika masuk surga itu tingginya seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Setiang ini ya, tiang ini berapa meter? Mana takbir masjid? Nah, berapa meter? Ada khilaf di antara takbir masjid. Hah? 16 meter sampai atas 16. Iya, 16. Nabi Adam itu 60 hasta. Berapa 60 hasta itu? Kira-kira 27 lebih meter tingginya. Bayangin. Jadi kalau kita mendengar raksasa dulu, Nabi Adam memang besar Allah ciptakan. Lebarnya 7 hasta. Umurnya 33 sana. Umurnya 33 tahun. Gak ada orang-orang tua yang putih-putih gini masuk surga. Gak ada, Bapak. Gak ada. Ketika ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan supaya aku masuk surga. Kata Nabi SAW, gak ada orang tua di surga. Nangis perempuan ini, jemaah. Kata Nabi SAW, enggak, dia akan masuk surga muda. Karena gak ada orang tua. Kata Nabi SAW tentang rumah. Ini kita di Papua, Jayapura yang terkenal dengan emas. Ada nggak di Jayapura ini rumah yang dari emas? Belum ada. Akan ada. Kata Nabi SAW, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Rumahnya besar. Kenapa disebutkan Nabi Adamnya besar? Supaya kita tahu rumahnya juga besar tentunya. Itu ada rumah yang full dari emas. Batu batanya emas, ya. Sudut emas, atasnya emas, atasnya emas, terus emas atasnya. Ada satu rumah lagi, labinatun min fiddah. Batu batanya dari perak semua. Kita sekarang emas 1 kilo aja sangat berharga. 1 ton apalagi Ustaz. Kita lihat kenapa orang-orang berburu emas. Nanti
jadi tembok. Itu di surga Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, Nabi SAW mengatakan, wa ila Tuhan miskul adfar. Antara satu batu bata dengan batu bata lainnya itu biasanya ada semen. Nanti sana pakai misik jemaah yang merekatkan, sehingga seakan-akan tidak ada jarak, tidak ada celahnya antara satu bata dengan batu bata lainnya. Wa hasbah wal lu'lu wal yaqut. Kerikilnya, antum lihat rumahnya orang-orang kaya dikasih batu-batu kerikil depannya ya, yang bagus-bagus. Nanti kerikil yang di rumah itu, kata Nabi SAW, lu'lu wal yaqut, butiran mutiara dan permata. Wa turbatu az-za'faran, dan tanahnya itu za'faran. Apa za'faran? Safron ya. Untuk tahu safron itu gram-graman di dunia jemaah. Itu jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah yang di sekitar rumahnya. Man yadkhuluha yan'am la yabas. Yang masuk ke surga akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kesusahan sedikit pun. Yakhlud la yamut, hidup selama-lamanya tidak mati. Wala tabla thiyabuhu, bajunya enggak akan pernah usang. Wala yafna syababuhu, mudanya tidak akan habis, terus muda. Di surga itu ada kurangnya. Apa kekurangan di surga? Nggak ada toilet di sana, nggak ada rumah sakit. Waduh, gimana Ustaz? Kalau nggak ada toilet di sana, orang di dunia yang dicari apa ketika masuk rumah? Toilet dia cari. Di surga nggak ada, karena memang orang nggak butuh toilet di sana. Nggak ada. Pernah ada orang Yahudi meledek hadis Nabi yang berkaitan nggak ada toilet di sana. Mereka makan dan tidak membuang kotoran. Gimana kata orang Yahudi? Kok mengada-ngada umat Islam ini? Makan tapi tidak mengeluarkan apa yang dia makan. Yahudi ini gurunya seorang muslim, artinya dia guru untuk seorang muslim yang belajar nulis. Muridnya namanya Iyas. Ketika melihat guru-gurunya Yahudi ini pada meledek umat Islam karena hadis yang menyebutkan bahwa saya di sana tadi nggak mengeluarkan kotoran, kata muridnya mengatakan, maaf Pak Guru, boleh aku nimbrung? Kata dia. Iya. Mau ngomong apa Pak? Kata dia. Yang kita makan di dunia ini, apakah semuanya jadi kotoran? Ya enggak lah. Sebagian diserap sama tubuh, dibawa oleh darah menjadi daging, jadi lemak apalah. Kata Iyas, yang menjadikan kotoran itu di dunia, menjadikan makanan, tidak semua yang jadi kotoran. Apa nggak mampu menjadikan nanti di akhirat semuanya jadi tubuh dan terserap oleh tubuh? Jadi semua yang dimakan jadi energi dan kekuatan. Nggak ada yang dibuang. Makanya nggak ada bayi, nggak ada rumah sakit. Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian makan, kalian minum, dan tanpa takut sakit dan penyakit. Nikmat. Sekarang nih orang-orang kalau malam hari sudah tidak makan nasi. Kalau makan yang tua-tua kayak Ana mungkin melihat kolesterol, aduh bahaya, cumi-cumi gitu dia. Apanya bahaya? Melihat telur buyur enak, tapi kolesterolnya tinggi. Ini asam urat, ini itu. Akhirnya dia nggak makan. Di surga apa aja silahkan makan. Berapa banyak wanita-wanita yang makannya sedikit karena takut gemuk dia. Akhirnya makannya sedikit padahal enak. Ini es krim paling enak sekapur. Tapi enggak sudah. Kenapa?
anak-anak yatim. Itu dunia. Di surga nggak ada. Tadi nggak ada toilet. Dan ini kelebihan bukan kekurangan. Tidak ada rumah sakit karena semuanya akan hidup selama-lamanya tanpa ada penyakit. Yang ketiga, tidak ada tidur. Makanya itu kalau kajian jangan tidur. Nanti di sana jauh nggak ada tidur. Kenapa? Karena tidur itu saudara dari kematian. Ingat Ashabul Kahfi berapa lama tidur? 309 tahun. Bangun kayaknya cuma setengah hari atau 1 hari. Orang tidur tidak merasakan kehidupan. Makanya penghuni surga ketika di dunia, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ketika di dunia sedikit tidurnya. Ketika malam hari mereka qiyamul lail, mereka sholat malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah SWT. Ahibati fillah. Kemudian di antara nikmat surga, Nabi SAW mengatakan inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada kamar-kamar yang tinggi, kamar-kamar tingkat. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Yang bagian dalamnya kelihatan dari luar, yang bagian luarnya kelihatan dari dalam. Gimana coba? Anak punya anak sering ngomong, bah, dia masih kecil SD kelas 4 ya. Plat nomor di mobil gantilah bang, yang ada lampunya. Anak ngomong sama dia, emangnya kita bisa lihat? Ya enggak sih. Yang lihat plat nomor sama? Yang di luar kan? Kita yang dalam mobil emang kelihatan. Wah, plat nomor anak bagus, kan kelihatan. Yang lihat orang. Rumah, berapa banyak orang yang mau hiasi rumahnya di luar, dia bagus. Ketika masuk rumah, dia kelihatan dengan luar rumahnya. Ya nggak kelihatan. Tapi di surga, antum di dalam rumah bisa melihat luarnya rumah. Entah seperti apa ya. Allah balikkan atau seperti apa. Yang dari antum ketika keluar rumah antum, ngelihat rumah, kelihatan luarnya dan dalamnya. Subhanallah, bidadari surga. Itu kalau pakai baju 70 helai. 70 helai. Sekarang emak-emak punya baju berapa di rumah? Beli baju lagi. Bisa dia pakai sekali pakai 7 baju? Nggak bisa. 70 baju itu bisa dilihat semuanya. Orang itu kan beli tas, kepingin dia pakai semuanya, tapi malu. Masa dia datang ke masjid bawa 7 tas ya? Malu lah, kayak orang jualan dia. Dia baju juga punya baju mahal-mahal. Apakah dia bisa akan pakai? Tidak bisa. Tapi di surga, kata Nabi SAW, alaiha sab'una hullah. Perempuan ini pakai 7 helai pakaian. Jadi suaminya melihat dari semua sudut dengan baju yang berbeda. Yuramuhu saqiha. Sum-sum betisnya itu kelihatan dari balik pakaiannya. Allahu Akbar. Itu di mana? Di surga. Nggak ada di dunia gitu. Kemudian yang terakhir dia berkaitan dengan surga ya. Di surga itu ada tenda. Orang itu orang kaya di dunia. Biasanya dia punya villa, dia ingin bertenda, ingin camping kemana, menikmati suasana. Allah sediakan. Kata Nabi SAW, fil jannati khaymah min lu'lu'atin mujawwafah. Di sana ada tenda yang terbuat dari 1 mutiara. Kalau antum lihat di beberapa negeri itu, mereka akan bikin tenda yang bulat ya, yang bisa melihat ke langit, transparan kadang-kadang. Di surga
Allah berikan tenda dari satu mutiara yang berongga, lubang dalam. Besarnya seperti apa? Arduha situna milan. Lebarnya jemaah 60 mil. Berapa kilo ya? 1 mil itu 1,6, 1,4, 1,6? Hah? 1,6. Bayangin ya, itu 60 mil lebarnya jemaah. Fi kulli zawiyatin minha ahlu. Di setiap pojokan tenda dia ada istri-istri dia, tapi yang lain nggak kelihatan dengan istri. Tapi kalau mau masuk surga itu harus lewat neraka. Ada jembatan daripada mahsyar itu menuju ke surga yang disebut dengan sirat. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa in minkum illa wariduha. Sudah menjadi keputusan Allah, tidak ada satu pun di antara kalian kecuali akan melewati neraka. Maka kenapa doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari azab neraka. Karena yang lewat sirat nggak semuanya sampai ke surga. Ada yang sampai ke surga selamat, ada yang sampai surga tapi terbakar tubuhnya, ada yang terjatuh ke neraka. Dan jangan pernah meremehkan neraka. Kata Nabi SAW, yukta bi an'ami ahli ardi min ahli nar. Akan didatangkan penghuni neraka dari penghuni bumi yang paling nikmat hidupnya, tapi divonis masuk neraka, paling senang sedunia. Fayumasu finnari ramsa, dicelup satu celupan di neraka, kemudian dikeluarkan. Ditanya, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Apakah dalam hidupmu kau pernah melihat kesenangan, melihat kebaikan, lewat kenyamanan dalam hidupmu? Dia mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qad. Nggak pernah. Lewat aja nggak pernah. Itu azab neraka dan azab terendah di neraka. Kata Nabi SAW, orang itu dipakaiin sandal atau diletakkan di telapak kakinya bara api. Karena nggak semua orang di neraka itu di dalam. Neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Surga itu bertingkat ke atas. Orang yang paling rendah azabnya di neraka itu diletakkan di telapak kakinya jamratan, 2 bara api neraka. Yaghli minhuma dimahuhu, otaknya mendidih. Dan di neraka setiap kali kulitnya terbakar, Allah ganti dengan kulit yang baru. Ada penelitian di barat yang mengatakan kalau benar ucapan umat Islam neraka itu kekal, nanti lama-kelamaan orang di neraka itu kebal. Kata mereka, kebal nanti. Betul jemaah, ucapan itu betul. Maka kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap kali matang kulitnya mereka, kita ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan. Alhamdulillah min dzalik.